Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, para jamaah masjid mujahidin, para penggemar setia siaran dakwah radio Masjid Mujahidin, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Rahmat dan nikmat Allah sungguh amatlah banyak telah dianugerahkan kepada kita. Mari senantiasa mensyukurinya. Walaupun rahmat dan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita amat banyak, namun kita sangat membutuhkan tambahan-tambahan rahmat nikmatnya untuk hari ini, hari esok, dan khususnya rahmat nikmat itu berkelanjutan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada majelis lalu kita telah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat 44, 45, 46 dan 47 yang menerangkan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat, yang kesimpulannya yaitu kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam berisi petunjuk dan cahaya penerang jalan hidup, yang oleh para anbiya, para nabi, para ulama dan para pendeta-pendeta Bani Israel telah dijadikan dasar untuk menghukum dan memutuskan perkara-perkara, karena kitab Taurat adalah amanat dan tanggung jawab mereka, orang-orang yang menolak dan mengingkari hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, Allah telah menetapkan di dalam kitab Taurat hukum-hukum mengenai qisas, hukum balasan setimpal, yaitu jiwa dibayar dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, yaitu begitu juga luka dibayar dengan luka, kecuali jika pihak korban yang bersangkutan memaafkan atau membebaskan si pelaku dari kisos tersebut
dan diganti dengan denda yang terkenal dengan diyah. Maka yang demikian itu menjadi penebus dosa bagi yang bersangkutan. Orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan tersebut adalah orang-orang yang zalim. Setelah orang-orang Yahudi mengacau balaukan risalah Nabi Musa alaihissalam yang diutuslah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa putra Maryam mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya, membenarkan kitab samawi terdahulu, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepadanya, kitab Injil, dan membenarkan kitab Taurat berisi petunjuk nur, cahaya, dan huda. Dan ini baik nur atau huda bagi orang-orang yang beriman dan dibuktikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah memerintahkan pengikut-pengikut Nabi Isa menganut kitab Injil agar menghukum dan memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam kitab Injil. Orang-orang yang menyalahi ketetapan tersebut adalah orang-orang yang fasik. Malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ayat 48. Kita baca sampai ayat 50. Ayat 48, wa anzalna ilaikal kitab. Kita akan baca sampai afa hukmal jahiliyah yabun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Surat Al-Maidah ayat 48 sampai dengan ayat 50. Ayat 48 yaitu pada halaman 381 dari diktat kita, dari catatan kita, kitab kecil terjemah ini. Mari kita mengenal makna setiap kalimat pada ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna itu terdiri dari 3 kalimat. Wa, anzala, dan na. Anzala itu fi'il madhi ikut wazan af'ala. Nazala, anzala. Nazala turun, anzala menurunkan. Kata yang ketiga na, karena fi'il madhi bersambung dengan na adalah al fa'il dhamir na, maka kalimat anzala dibaca anzal. Itu peraturan shorof. Wa anzalna, dan kami telah turunkan. Kalau menurut urut-urutan kalimatnya, dan telah menurunkan kami. Bahasa Indonesia biasanya pelakunya disebut duluan, dan kami telah menurunkan. Kepada siapa? Ilaika, kepada engkau. Engkau yang dimaksud itu siapa? Yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diturunkan? Alkitabah, kitab, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, oleh karena itu kamu jangan ragu-ragu. Kalau apa yang telah diturunkan oleh Allah mengandung petunjuk, ikuti petunjuk itu, pasti benar. Kalau Allah telah menetapkan hukum-hukum, aturan-aturan, maka ketahuilah Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Pencipta membuat aturan, membuat undang-undang untuk ciptaannya, yaitu makhluk. Allah Maha tahu akan keadaan makhluknya itu, oleh karena itu diberi peraturan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia.
Manusia sekian banyak, apalagi sekarang itu miliaran manusia itu. Masing-masing punya pendapat. Orang Jawa bilang siji kulit, siji anggit. Tiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Dan pendapatnya sendiri itu dianggap benar. Boleh seseorang menganggap karyanya benar, tapi orang lain belum tentu membenarkan. Lihat debat capres itu. Masing-masing capres kan punya program. Belum tentu sama dengan yang lain. Apalagi yang komentar, Pak. Siji kulit, siji anggit. Sama-sama yang dikomentar itu satu capres, tapi komentarnya berbeda-beda. Itu manusia, Pak. Nah, kalau manusia itu membuat aturan-aturan, mungkin benar, tapi sementara, Pak. Di waktu tertentu, di tempat tertentu, kemungkinan di waktu yang lain, di tempat yang lain tidak sesuai. Karena apa? Manusia membuat peraturan untuk manusia. Lain dengan Allah pencipta membuat aturan untuk makhluknya. Allah Maha tahu tentang keadaan makhluknya. Wallahu alim. Allah Maha tahu sifat-sifat Allah. Di dalam pelajaran tauhid, Allah bersifat alim. Mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang ditampakkan, sampai Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, makhluk yang paling baik kejadiannya ini. Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat, mengetahui daun jatuh di tempat yang tersembunyi, mana-mana yang jatuh Allah tahu semuanya. Apalagi manusia diketahui oleh Allah, karena Allah lebih mengetahui, harus diatur seperti ini. Karena itu diterangkan, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab dengan membawa kebenaran. Jangan meragukan kebenaran kitab yang berasal dari Allah. Nah, kalau ada tulisan-tulisan kitab dalam sebuah kitab, itu dibedah, Pak. Istilahnya sekarang dibedah itu. Dibedah itu dikoreksi oleh para pembaca. Wah, ini saya setuju. Wah, ini tidak, saya tidak setuju. Tapi Al-Quran tidak boleh dibedah, Pak. Al-Quran itu pelajari, baca yang baik, ketahui pahamnya, ikuti. Dengan jawaban sami'na wa ata'na. Sementara tidak mengerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau belum paham, tanyakan kepada yang dianggap paham. Insyaallah nanti akan mendapatkan petunjuk. Di samping itu, musaddiqa, yang membenarkan. Musaddiqa itu dua makna, Pak. Membenarkan dan mengoreksi daripada kitab-kitab yang lalu yang telah diubah oleh tangan-tangan intelektual mereka atau pendeta-pendeta mereka. Yang lalu sudah diterangkan ini. Lima baina yadaihi, terhadap lima. Lima itu ada dua kata, Pak. Li dengan ma. Li terhadap ma, apa yang baina yadaihi, antara dua tangan sebelumnya. Minal kitab, dari kitab-kitab yang dimaksud kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu Allah telah menurunkan di saat itu. Wa muhaiminan, dan yang menjaga alaihi, atasnya. Jadi kitab-kitab yang Allah telah turunkan itu Allah sendiri yang menjaga. Sementara ada beberapa al-akhbar war-ruhban, intelek-intelek mereka itu mengubah disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Allah koreksi, menurunkan kitab berikutnya, menurunkan kitab berikutnya. Nah, Al-Quran ini
sebagai musaddiq, sebagai koreksi terhadap kebenaran-kebenaran kitab yang lalu, sementara ada yang diubah. Yukharrifulnal kalima an mawadhihi pada surat Al-Baqarah. Ini, dan itu kenyataan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah sangat membenci Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an membongkar rahasia-rahasia mereka. Itulah yang dimaksud wa muhaiminan alaihi, dan Allah yang menjaga atasnya. Nah, seterusnya Al-Qur'an ini untuk kitab yang terakhir dijaga oleh Allah. Umat Al-Qur'an tidak ada yang berani mengubah-ubah. Karena didikan besar Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah turunkan, terimalah dengan sami'na wa ata'na. Dan ketika Al-Quran diturunkan, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat seluruhnya, dan sahabat-sahabat itu menghafalkannya. Kenapa dididik oleh Nabi? Disuruh menghafalkan. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, sebentar dikhawatirkan barangkali penghafal-penghafal Al-Quran itu nanti pergi dahuluan. Karena apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ibad. Allah itu tidak mencabut suatu kitab dari hambanya kecuali dengan matinya para hamba yang menghafalnya, yang memahaminya. Nah, kalau ini meninggal, sedangkan generasi berikutnya tidak mengikuti generasi sebelumnya, kemungkinan itu bisa hilang. Tapi Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini artinya identik dengan wa muhaiminan alaihi. Allah itu di dalam nama-nama Asmaul Husna ada Al-Muhaimin. Ya. Al-Muhaimin itu artinya yang menjaga. Penjagaan Al-Quran, di antaranya Al-Quran itu gampang dipelajari. Kalau ada orang mempelajari Al-Quran merasa repot, itu kurang sungguh-sungguh itu, Pak. Oh, sekarang itu ada sistem cepat yang dinamakan Al-Barqi. Untuk pemula, anak-anak yang usianya usia sekolah dasar, itu bisa sekedar baca itu dengan jam-jaman saja, Pak. Tidak usah bulanan. Dengan metode yang cukup sangat terteliti. Jadi Al-Quran itu gampang dipelajari, gampang dibaca, gampang difahami. Itu wa muhaiminan alaihi, realisasi daripada muhaiminan alaihi itu dimudahkan untuk belajar membacanya, belajar memahaminya. Nah, dengan sendirinya belajar ini dengan semangat iman, iman kepada Allah, iman kepada para malak, iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu oleh para sahabat dikhawatirkan nanti itu ada selisih bacaan, selisih urut-urutan. Lalu disuruh menulis atas prakarsa pertama Abu Bakar As-Siddiq belum sempat, Umar meneruskan juga tidak sempat, karena Umar bin Khattab mati terbunuh oleh orang-orang Majusi. Kemudian diganti Sayyidina Utsman, langsung usaha pertama ketika diangkat menjadi khalifah, ini menulis Al-Quran dalam satu mashaf. Yang asalnya catatan-catatan itu beredar di para sahabat, ada yang di lempengan-lempengan daun-daunan atau kulit-kulit kayu, ya zaman segitu lah. Juga sudah ada istilah kirpos, kertas. Dikumpulkan para hafiz-hafiz dikumpulkan, lalu disuruh menulis sesuai dengan urutan hafalan yang tauqifiyah yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud namanya Mushaf Al-Quran Utsmani sampai sekarang. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan
tidak ada yang mengubah-ubah. Ini termasuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra, kitab ini, dan kami yang menjaga. Di dalam ayat 48 ini Allah menjadi muhaiminan alaihi, dan menjaga atasnya. Pengalaman kitab-kitab sebelumnya banyak yang diubah oleh intelektual mereka, orang-orang alim mereka, tokoh-tokoh mereka. Al-Quran dijaga dengan begitu ketat oleh Allah, sampai di akhir zaman masih banyak penghafal Al-Quran, para hufaz, ya. Nah, para hufaz itu sebagai arsip, Pak. Ini. Kemudian fahkum, oleh karena itu kitab yang hak, kitab yang mengoreksi kitab-kitab yang lalu, dan kitab yang terjaga atasnya itu, gunakan fahkum, maka putuskanlah bainahum, sesama kamu, sesama mereka, di antara mereka, bima anzalallahu. Bima, apa tadi artinya? Bima di atas sudah. Bima, dengan apa yang Allah telah menurunkan. Gunakan itu, petunjuk-petunjuk itu. Keputus saja berdasarkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kan ada perintah fahkum bima anzalallah faulaika wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir, fasik, zalim. Yang lalu kan ada 3 kalimat itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, humuz zalimun, humul fasiqun. Baru saja kita baca. Wala tattabi. Ada kalimat wa la tattabi. Wa janganlah. Wa dan la janganlah. Tattabi. Nah, ini fi'il nahi namanya, Pak. Jangan kamu mengikuti ahwa'ahum. Ahwa itu kalimat jamak yang asalnya hawa. Kita mengenal hawa nafsu. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, roh dan jasadnya dilengkapi dengan hawa nafsu dan akal untuk menerima ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif yaitu hal-hal keinginan sewajarnya manusia. Manusia ingin makan kalau lapar. Manusia minum kalau haus. Manusia ingin berpakaian. Manusia ingin berusaha. Manusia ingin kaya. Manusia ingin pinter. Itu hawa nafsu, Pak. Dorongannya itu. Tetapi hawa nafsu itu ada yang negatif, Pak. Karena sifat hawa nafsu itu ingin memiliki segala-galanya. Jadi manusia yang sekecil ini, Pak, tentang makanan saja ingin memiliki makanan yang banyak, yang bermacam-macam. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa hawa nafsu itu harus dikendalikan. Peganglah kehendak yang positif dan kendalikan kehendak-kehendak yang muluk-muluk. Kehendak yang muluk-muluk itu seperti pepatah, runggu puyuh merindukan bulan. Burung puyuh itu kan kecil, Pak. Terbang saja hanya di dasar bumi. Kok ingin terbang ke bulan? Itu namanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Di dalam sebuah hadis tentang hawa nafsu ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adama wadiyani mimmalin labtagha
salisan. Andai kata manusia itu mempunyai harta 2 jurang. Baiklah, jurang ini saya ganti dengan 2 gudang. Nah, gudang itu besar atau kecil, Pak? Biasanya gudangnya besar. Andai kata mempunyai harta sebanyak 2 gudang, tidak akan merasa cukup. Pasti ingin punya 3 gudang. Kalau sudah tercapai 3 gudang, pasti ingin lebih dan lebih. Itu hawa nafsu manusia kalau tidak terkendali. Wala yamla'u jawfa bena adama illa turab. Tidak akan ada yang dapat memenuhi perut manusia kecuali kalau perut itu sudah berdampingan dengan tanah, ya ada mati. Perut ini, Pak, ada batasan, tapi kemauan ingin segala-galanya dimasukkan. Itu hawa nafsu. Karena ini sini acara wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kau mengikuti semua hawa nafsu. Ikuti yang baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lapar, makanlah. Tapi kalau sudah makan, jangan sampai kenyang. Sebab risiko daripada kekenyangan itu banyak sekali. Perut kita ini yang untuk makanan tidak lebih dari 1 desimeter kubik. Itu kalau diisi lebih, bayangkan berapa kekuatan perut kita ini terdiri dari apa? Bukan dari besi, bukan dari baja, tapi dari daging tipis yang empuk. Mungkin bisa molor, kalau terlalu besar molornya pecah. Karena itu petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu al-ma'idatu, perut besar ini, sulusun lit-ta'am, makanan isi sepertiga, wa sulusun lisyurbi, sepertiga lagi untuk minuman. Kan 3/3, Pak ya. Sepertiga kosongkan. Untuk apa? Lit-tanafus, untuk kelonggaran nafas. Nah, oleh karena itu instruksi Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kami ini kaum tidak makan kalau belum lapar. Dan kalau makan tidak sampai kenyang. Jaga ini, Pak. Awet, Pak. Kalau diberi usia 70 tahun, perut ini digunakan mulai lahir sampai 70 tahun. Coba kita punya drum saja, Pak. Belum sampai 70 tahun, jangan 10 tahun ya. Sudah bocor itu. Perut juga begitu. Jangan ikuti hawa nafsu makan itu semau-maunya. Batasi makan. Nah, orang yang dikatakan orang yang kuat, yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsu. Mau menahan marah. Marah itu juga nafsu yang berlebih-lebihan, Pak. Ada orang sementara mengatakan kalau marahkan 100% biar habis. Tidak begitu, Pak. Teori akhlak Islam tidak begitu. Kalau marah, tahanlah. Lupa nanti kalau nahan menjadi pecah dada ini. Siapa bilang? Ada teori menahan marah. Seorang yang sedang marah bila dalam keadaan berdiri, bawa duduk. Jangan terus mencak-mencak begitu. Kalau marah dalam keadaan berdiri, bawa duduk. Pasti berkurang, walaupun tidak seluruhnya. Kalau di bawah duduk belum reda, tidurlah terlentang begitu. Dengan pakaian-pakaian yang longgar. Kalau itu belum longgar, bawa ke kamar mandi, siram dengan air wudhu. Habis itu sholat 2 rakaat. Insya Allah tidak akan godok, Pak. Namanya menahan hawa nafsu. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu itu kan kemauannya banyak, Pak. Kemauannya banyak sekali. Karena itu kendalikan. Karena tidak semuanya hawa nafsu ini bisa menyenangkan kita.
Katakanlah orang yang dapat menghimpun harta beberapa gudang. Sebetulnya setengah gudang saja itu sudah cukup, Pak. Tapi kenapa kok ingin banyak, ingin banyak, ingin banyak? Sudah punya rumah satu, beli rumah yang lain. Malah belinya pakai kredit, Pak. Teman-teman punya sepeda motor, ingin yang baru, kredit. Belum habis kreditnya, ini dijual, kredit lagi, kredit lagi, kredit lagi. Bagi teman-teman pegawai, baik pegawai negeri atau swasta, kalau banyak kredit, Pak, kalau banyak hutang, ketika akan masa menjelang pensiun, bingung, Pak. Dan orang itu hidupnya tenang kalau bebas dari hutang. Itu bebas betul, Pak. Akan mati juga tenang. Akan pensiun juga tenang. Tidak punya hutang. Tidak punya tanggungan apa-apa. Nah, untuk membebaskan diri dari hutang itu hidup sederhana. Dengan sifat qanaah. Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Soal mencari tambahan untuk kepentingan dirinya dan untuk keluarganya. Di sini. Wala tattabi ahwa'ahum, itu penjelasan tentang hawa nafsu ya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq. Amma itu dari ain, nun, kemudian disambung dengan ma. Itu kalau nun bertemu dengan mim yang syaddah, itu kan gundah, Pak. Bukan dibaca anma, tapi amma. Dari apa yang ja'aka. Dua kalimat, ja'a dengan ka. Dari apa yang telah datang kepada kamu. Minal haqqi, mina dari al-haqqi, kebenaran itu. Tadi kan dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Apa yang diturunkan oleh Allah itu benar. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka daripada tentang apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Ikuti kebenaran itu. Jangan kalau tidak cocok kemudian diubah. Karena ketetapan Allah itu disesuaikan oleh Allah dengan kepentingan kebaikan makhluk, kebaikan manusia. Nah, kadang-kadang di zaman Bani Israel, yaitu orang Yahudi, karena hawa nafsu mereka itu melambung tinggi, dibatasi oleh kitab-kitab yang turun, Taurat, Injil, merasa tidak puas. Oleh karena itu, melihat keadaan seperti itu, orang-orang itu kalau tidak puas dengan apa yang telah datang kepada kamu dengan hak, itu ingin diubah atau dikurangi, dicocokkan dengan kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau tidak diikuti tersesat, Pak. Iya. Oleh karena itu, kita apabila diberi penjelasan dari Al-Quran, kitab yang terakhir, itu kitab diturunkan oleh Allah, mengandung kebenaran dan terjaga oleh Allah akan isinya. Oleh karena itu, gunakan pedoman. Walaupun sementara hawa nafsu itu tidak menganggap tidak cocok. Para bapak yang terhormat, ini banyak yang masih tidak begitu dicocoki oleh kaum muslimin muslimat, seperti contoh pembagian waris, ya. Kan Allah menetapkan anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian anak perempuan, atau anak perempuan bagiannya separuh untuk laki-laki. Itu kan tidak cocok. Minta sama, laki perempuan sama. Oleh karena itu bagian waris sama. Kan begitu. Nah, supaya ini untuk bagian ini laki dan perempuan sama, lebih baik Allah menurunkan Quran yang lain yang tidak begitu. Yaitu mislu hasil unsayain, falid zakari mislu hasil unsayain. Itu banyak yang tidak cocok, dan tidak mengerti mereka maksud Allah, tujuan Allah, bahwa laki-laki itu dituntut
wajib mencari dan memberi nafkah untuk keluarganya. Sedang wanita tidak, Pak. Ini seorang laki-laki mendapatkan dua bagian. Laki-laki nanti nikah, tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya, tanggung jawab kepada orang tuanya, keduanya kalau orang tuanya sudah lemah. Dari dua bagian itu, ya. Dan malah ada saudaranya misalnya yang belum bisa kerja, belum mendapatkan, itu tanggung jawab orang laki-laki, saudara laki-lakinya. Sedangkan orang perempuan menerima separuh, dia nanti kan nikah. Dari separuh ini ditambah dari nafkah suaminya. Tidak ada aturan suami tidak dipertanggungjawabkan oleh istrinya, tidak ada, Pak, di dalam hukum Islam. Tapi memang kenyataannya ada orang perempuan yang pandai mencari nafkah. Oleh karena itu mereka merasa ingin sama dengan laki-laki, malah ingin di atas itu. Kami lebih mampu daripada orang laki-laki. Ya, memang ada di antara kaum perempuan yang terampil mencari harta. Namun bagaimanapun tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan tidak sama. Ini para jamaah yang terhormat, jadi hawa nafsu itu kalau diikuti tidak pernah puas akan pendapatan yang ia perolehnya. Ini. Ya, ini harus ditanamkan kepada para pegawai yang diangkat menurut pangkat yang bertingkat-tingkat. Orang yang tingkatnya di bawah, ya jangan ingin sama dengan orang yang tingkatnya pegawai tinggi. Katakanlah pegawai golongan 2. Jangan ingin gaji yang sama dengan pegawai golongan 3, golongan 4. Karena tugas mereka berbeda-beda. Tanggung jawabnya berbeda-beda. Dan ketika ia masuk sebagai pegawai dengan modal pengetahuan yang ada pada tiap-tiap orang tidak sama. Di sini. Nah, oleh karena itu dari golongan tingkatan berapa saja yang ia terima, terimalah sebagai pemberian Allah. Kalau ingin meningkatkan diri, keterampilan tingkatkan, kemampuan tingkatkan. Nanti akan mendapatkan tambahan-tambahan sesuai dengan kemajuan keterampilannya, kemampuannya. Masa pegawai yang malas-malas disamakan dengan pegawai yang giat-giat? Pokok gajinya sama, tapi tunjangannya mungkin berbeda. Karena ini malas, ini giat. Jadi kewajiban orang laki-laki dengan kewajiban orang perempuan tidak sama. Oleh karena itu, kalau ada aturan hal waris, orang laki-laki 2 kali bagian seorang anak perempuan, itu jangan dianggap itu tidak adil. Di sini. Likullin, bagi semuanya, semua umat maksudnya, likullin, bagi semuanya, ja'alna, kami telah menjadikan, ja'alna, kami telah menjadikan minkum, di antara kamu sekalian, syir'atan, peraturan-peraturan, wa minhaja, dan jalan-jalan yang terang. Para jamaah yang terhormat, umat yang dahulu, umat berikutnya sampai umat yang terakhir, kita ini kebetulan ditakdirkan oleh Allah lahir di zaman yang terakhir, mengikuti Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang peraturannya paling lengkap dan meliputi daripada kandungan kitab-kitab yang didatangkan oleh Allah sebelumnya. Kita bersyukur kepada Allah, dihidupkan oleh Allah di zaman syir'ah, peraturan, wa manhaj, minhaj, ya, jalan yang terang yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu peraturannya paling lengkap dan jalannya terang. Nah, terang ini bagi orang yang mau beriman dan mau mengikutinya.
Para jamaah yang terhormat, dengan peraturan yang nyata dan terang, ini tinggal kita menjalankan, mengikutinya di sini. Jadi kalau begitu sudah demokrasi dong. Allah buat peraturan, ternyata ada orang yang setuju. Jadi Allah harus menyetujui orang yang tidak setuju. Kita ini berada di dalam daulatullah, kekuasaan Allah. Jadi kedaulatan rakyat itu maknanya apa? Kedaulatan Allah yang wewenangnya diberikan kepada rakyat. Nah, undang-undangnya kalau dari Allah, itu kedaulatan rakyat ini disuruh melaksanakan seperti daulatullah. Kalau membuat sendiri boleh asal sesuai dengan daulatullah. Kalau membuat aturan yang tidak sesuai dengan daulatullah, andai kata benar, itu sementara. Di tempat yang tertentu, di saat yang tertentu. Tapi kalau daulatullah, sejak Al-Quran turun sampai ila yaumil qiyamah, insyaallah itu akan menjadi syir'atan wa minhaja, peraturan dan jalan yang terang. Walau sya'allah, walau dan kalau sekiranya sya'allah, Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, sungguh akan kami jadikan manusia, umat, itu umat yang satu. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata berkehendak untuk menjadikan umat itu umat yang satu, itu Allah akan menguji. Ketika diuji oleh Allah ini, kemudian orang tidak bersatu. Ini. Nah, diuji oleh Allah itu supaya diketahui bahwa siapa yang sebenar-benarnya beriman dan siapa yang sebenar-benarnya akan kafir. Ketika diuji Allah inilah kemudian orang banyak bertentangan, ya, berbeda pendapat karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kalau ada pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, calonnya 5, masa semua menang? Kan hanya salah satu. Ya. Oleh karena itu, yang tidak menang, ya itu harus tahu diri bahwa ia tidak dikehendaki oleh orang banyak. Ini kalau di negara kita, Pak ya. Nah, para jamaah yang terhormat, walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah menguji kamu terhadap fima atakum, terhadap apa-apa yang ia telah berikan kepada kamu. Nah, karena mereka itu diuji oleh Allah, tidak tahan uji, ini yang menyebabkan ada sifat hasad, sifat iri hati. Kenapa dia yang menang? Kok tidak saya yang menang? Lah orang itu kalau berlomba, ada yang berhasil, ada yang tidak. Oleh karena itu, kalau ingin berlomba, berkompetisi, berkompetisilah yang khairat. Fastabiqul khairat. Kalau orang itu berlomba kepada kebaikan satu sama lain, itu nanti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena apa? Dia berbuat baik itu berkompetisi, semuanya mendapatkan kebaikan. Jadi kalau ingin bersatu, fastabiqul khairat, kalau kompetisi, kompetisi yang baik. Yang baik itu kompetisi menuju ridha Allah dalam bentuk syir'atan wa minhaja. Peraturan-peraturan yang terang dari Allah itu berlomba-lomba untuk mengikutinya. Nanti semuanya menang kalau begitu. Nah, para jamaah yang terhormat, ilallah marji'ukum. Kepada Allah marji'ukum, tempat kembali. Jadi kalau ditanya, fa'aina tadhhabun, mau kemana kau pergi? Yaitu ilallah. Kalau ditanya, ila ainal mafar, kemana kamu tempat kembali? Jawablah, fafirru ilallah. Aku berlari menuju Allah. Dan berlari menuju Allah itu sifatnya berkompetisi dengan menuju satu kebaikan
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jami'a, seluruhnya. Fastabiqul khairat, berlomba, berkompetisi kepada kebaikan itu perlunya untuk menghadap Allah seluruhnya. Nah, di dalam kompetisi ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Malah ada yang tidak mau, saya tidak ikut kompetisi. Nah, kalau tidak mau ikut kompetisi kepada kebaikan dari Allah, ya nanti tidak kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada ridha Allah, tetapi kembali kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa yunabbiukum, maka ia telah menghabarkan kepada kamu, telah memberitahukan kepada kamu, bima kuntum, dengan apa yang kuntum kau pernah, fihi, padanya takhtalifun. Jadi orang-orang kitab sebelum Al-Quran itu umatnya itu banyak berselisih. Mereka ketika bersatu di dalam kitab mereka, ketika datang Al-Quran mereka berselisih. Itu Allah tahu itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kalau ada perselisihan, kembalikan kepada hukum Allah. Karena hukum Allah itu syir'atan wa minhaja, peraturan-peraturan yang nyata dan jalan-jalan yang terang. Kalau kembali kepada selain Allah, itu nanti akan belum tentu sampai tujuan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini masih dalam masalah ibadah. Kita perintah Allah sholat, tetapi dalam bermasyarakat. Kemarin di dalam khutbahnya Profesor Zahra kami terangkan, tema khutbah kami ini tema komunikatif, yaitu antar makhluk itu sosialnya supaya ada pertemuan, menemukan suatu jalan syir'atan wa minhaja. Maksud beliau begitu. Nah, kalau kata ibadah sudah terang, imam takbir, makmum takbir, imam ruku, semua ruku, imam salam, semua salam dalam ibadah. Tapi orang itu tidak waktu sholat saja. Sholat itu cuma 10 menit. Di ulang 10 menit itu kita berkomunikasi. Berkomunikasi ini diatur oleh Allah yang namanya akhlak pergaulan, hukum-hukum muamalah. Nah, ini yang belum banyak kita pelajari. Mungkin di pelajaran fikih barangkali sudah sampai pada interaksi di dalam jual beli, interaksi di dalam sewa menyewa. Nah, ini semuanya dituntun oleh Allah secara syir'atan wa minhaja. Ada peraturan-peraturan dan jalan yang terang. Tapi kalau tidak tahu, bagaimana Pak orang tidak tahu? Oleh karena itu kalau tidak tahu, cari tahu. Was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang tahu kalau kita ini belum tahu. Para jamaah yang terhormat, waktu Isya telah memanggil kita. Mudah-mudahan kita akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu dalam rangka mencari jalan yang benar ini, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan ridhonya, dan wal iyadzubillah, mohon perlindungan jangan sampai menghadap kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.